Ada beberapa bentuk goror. Nah ini ibu-ibu, bentuknya seperti apa pada masa jahiliyah? Ada 4 bu. Ada 5. Di masa jahiliyah bentuk goror ada 5. Yang pertama itu jual beli hasod tadi. Seorang menjual tanahnya dengan ukurannya apa? Melempar batu, sejauh batu. Itu zaman dulu ada bu. Itu goror. Ya, yang kedua bai'ul mulamasah atau munabadah. Mulamasah atau munabazah itu misalnya penjual mengatakan kain yang mana saja yang engkau sentuh atau lemparkan ke saya maka saya jual dengan harga sekian. Jadi patokannya itu memegang atau melempar. Terjadi jual belinya itu ketika dia pegang. Dipegang berarti kamu beli. Nah ini nggak boleh. Goror. Ya seperti zaman dulu. Atau yang ketiga jenis goror pada zaman jahiliyah itu bai'u hablul hablah. Bai'u hablul hablah itu menjual janin ya dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil. Ya, zaman dulu ya Bu ya. Atau menjual suatu barang dengan cara tidak tunai, jual barang dengan tidak tunai ya Bu ya. Dengan jangka waktunya itu disesuaikan dengan lahirnya janin bayi tersebut. Patokannya. Ini tidak boleh. Namanya goror, jual beli bai'u hablul hablah. Yang keempat, menjual buah yang belum matang. Ini goror juga. Maka daripada itu jangan sampai kita jual yang belum matang. Kalau mau tuh yang belum matang dikasih aja. Sedekah. Iya kan? Jangan sampai belum matang sudah dijual. Ya, karena kenapa? Karena buah yang masih belum matang sebelum dipetik itu sangat rentan dengan hama. Itu ya, sangat rentan dengan hama. Tapi bila warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan atau kekuning atau kemerahan, itu boleh dijual. Itu termasuk goror. Yang keempat, menjual buah yang belum matang. Yang kelima, bai'u madomin dan malakih. Bai'u madomin itu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Bai'u malakih itu menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya. Itu juga goror. Tidak boleh. Gitu ya. Kalau goror yang diharamkan itu kriterianya ada di mana saja atau apa aja kriterianya? Goror yang dihukumi haram itu kalau ada kriteria 1, jumlahnya besar. Gorornya besar, Bu. Ketidakjelasannya itu besar. Itu yang mempengaruhi kesahan akad. Jadi akadnya bisa tidak sesuai atau tidak sah kalau seandainya jumlah ketidakjelasan itu besar dalam akad. Contohnya pembeli mobil tidak mengetahui bagian kalau jumlah gorornya sedikit boleh. Nah ini pengecualiannya Bu ya. Kalau jumlahnya besar tidak boleh. Kalau jumlahnya sedikit boleh. Contohnya kita penjual mobil menjual mobil dengan mesinnya, tapi kita tidak tahu mesinnya sampai dalam. Sebagai pembeli itu kan goror ya Bu ya. Itu dibolehkan karena sedikit gitu ya. Tapi kalau gorornya banyak, itu yang tidak boleh. Jadi semuanya dia tidak tahu. Kayak mobilnya tidak ada. Tapi kalau mobil ada, udah dilihat, tapi kita pembeli tidak tahu mesinnya. Iya kan? Tidak mengecek sampai dalam, kan tidak. Itu kan nggak kelihatan Bu mesinnya ya Bu ya? Di dalam kan? Itu kan ditutupi ya Bu ya? Cuman hanya menyebutkan goror juga, tapi gorornya sedikit. Itu dibolehkan. Yang harus kita hindari itu kalau seandainya ketidakjelasan itu banyak. Jadi sifat barangnya itu tidak jelas secara keseluruhan. Harga barangnya juga tidak ditentukan. Itu ya, itu yang kita harus hindari. Nah, goror yang dalam jual beli ada 3 macam. Pertama, goror besar membatalkan akad. Jadi akadnya tidak sah. Seperti menjual burung di angkasa. Itu kan luar biasa ya. Barangnya aja secara keseluruhan udah tidak jelas di mana gitu ya. Tidak boleh. Goror yang sedikit itu tidak membatalkan akad. Jadi kalau gorornya sedikit nggak apa-apa. Contohnya apa Bu? Goror yang sedikit. Ibu beli rumah nggak tahu pondasinya. Betul apa tidak? Mana pondasinya kelihatan kan?
Tidak jelas, boleh. Sedikit gorornya, tapi kan ibu bisa melihat yang ada di luar ya kan? Nah, walaupun pondasinya tidak terlihat, itu goror sedikit dibolehkan. Ya. Kemudian keberadaannya dalam akad mendasar. Jadi dalam akad jual beli keberadaannya tuh mendasar, menjadi pokok. Jika goror dalam akad ini sebagai pengikut, ya sebagai pengikut itu dibolehkan. Kalau dalam akad yang mendasar, dalam jual beli udah dasarnya ada goror, maka nggak boleh bu. Tapi kalau sebagai pengikut itu dibolehkan. Contohnya nih bu ya, kita beli domba. Di dalam domba ternyata dia lagi sedang hamil. Ya kan kita beli dombanya. Ternyata ada, itu kan ada gorornya kan? Ini sebagai pengikut boleh. Iya, tapi kalau goror yang mendasar, memang barang yang aslinya itu tidak jelas, itu yang dilarang. Yang dibolehkan itu sebagai pengikut saja. Gitu ya. Contohnya bu, kita jual beli yang ada di pohon yang sudah matang. Tapi ada sedikit yang belum matang, ketidakjelasan sedikit. Sebagai pengikut dibolehkan. Seperti jual apalagi janin tadi, susu, ya kan, yang ada di dalam hewan ternak. Kita beli hewan ternak, ternyata dia punya susu, sedang menyusui gitu ya. Maka itu mengikut gorornya yang tidak jelas itu, susunya berapa liter dan lain-lain. Itu dibolehkan karena sebagai akad pengikut saja. Karena kita jual belinya adalah hewan ternyata dapat janinnya, ternyata dapat susunya, itu dibolehkan gorornya sebagai pengikut. Akad yang mengandung goror bukan termasuk akad yang dibutuhkan banyak orang. Itu nggak boleh bu. Kalau goror tapi dalam akadnya bukan akad yang dibutuhkan banyak orang, itu tidak boleh. Ya. Jadi jika suatu akad mengandung goror dan akadnya itu dibutuhkan oleh banyak orang, itu boleh. Ya, kalau seandainya itu dibutuhkan banyak orang, itu dibolehkan. Contohnya bu, kita misalnya jual beli wortel, ya kan goror bu, masih ada di dalam tanah, kelihatan nggak? Boleh itu karena dibutuhkan banyak orang. Umbi-umbian, kelihatan nggak? Boleh dijual, ya, karena itu dibutuhkan banyak orang. Telur, ya nggak dalamnya, busuk, kita kan nggak kelihatan ya. Semangka, kelihatan nggak dalamnya? Karena dibutuhkan banyak orang, gorornya ketidakjelasan lebih ringan, jadi nggak perlu dikupas saja, langsung dijual, itu dibolehkan karena ini dibutuhkan banyak orang, tanpa kita membelah buahnya, tanpa kita mencabut dari tanah. Tapi goror terjadi pada akad jual beli. Nah ini, kalau goror ini pada akad jual beli tidak boleh, tapi kalau dalam akad hadiah boleh. Hadiah boleh bu. Ibu dapat hadiah nih dari si A, kan ibu nggak tahu di dalamnya apa. Goror tidak? Goror, tapi boleh karena dalam akadnya hadiah. Kalau hadiah nggak apa-apa kayak tadi nih, ya kan? Kan nggak tahu nih dalamnya apa. Ya, yang tadi di dalamnya kan ada yang nggak tahu ya dalamnya apa ya. Itu kan goror. Karena dalam hadiah ini dibolehkan. Itulah kemurahan Islam ya. Dalam hal-hal yang hadiah itu dibolehkan. Tapi kalau ibu patungan 10.000, ada yang tuker kado gitu ya. Tuker kado kan banyak nih. Ibu-ibu juga ikut-ikut sekarang ya kan, luar biasa ibu-ibu. Ya, kayak anak-anak muda tuker kado. Ya. Ada yang 20.000, ada yang 10.000, betul nggak? Dia beli, ada mengeluarkan uang 100.000, ada yang mengeluarkan uang 10.000, dituker yang harga 100 dapat 10.000, yang 10.000 dapat 100. Sama nggak itu? Iya. Tukar menukarnya harusnya sejenis. Ya nggak? Ada yang dirugikan nggak? Berarti itu nggak boleh. Betul apa tidak? Nah, itu transaksi kita yang modern saat ini. Kalau mau, ya bentuknya hadiah. Dapat hadiah tanpa patungan, tanpa ada tukar menukar. Tiba-tiba sudah ada aja hadiah diberikan oleh orang lain yang tidak ikut peserta itu boleh. Hadiah. Ketidakjelasan dalam hadiah dibolehkan. Ibu dapat dalam kotak gitu ya, apa nggak tahu kan? Ini kan goror bu, nggak dilihatkan sifat fisiknya, betul tidak?
Tapi ibu boleh karena ini hadiah.